Suara Lumajang, saya akan coba sapa terlebih dahulu. Ada narasumber-narasumber kita yang sudah hadir di Studio 1 LPPL Radio Suara Lumajang. Hadir langsung di pagi hari ini tentunya ada Ibu Din Oktaviandri Islamiati SR, pembina Ekskul Futsal. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Halo semuanya. Kemudian ada, ini saya panggilnya ibu semua, apa mbak, apa kakak, apa gimana ini ya? Ini ibu bapak. aja, ibu aja. Oke. Kemudian ada Ibu Armania Rahmawati AMD Cup selaku pembina Ekskul Pecinta Alam. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Ya, assalamualaikum. Ya, selamat pagi. Kemudian ada Bapak Klip Anggara Saputra MPD selaku pembina Ekskul Paskibraka. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Ibu. Kemudian hadir pula di sini ada Ibu Buni Fitria Sintawati Eskep selaku pembina Ekskul PMR. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Ya, assalamualaikum dan selamat pagi juga buat Mbak. Oke, Mitra Suara Lumajang, pagi ini kita akan membahas mengenai 17 plus ekstrakurikuler SMK Muhammadiyah Lumajang. Namun sebelum itu saya juga akan mengundang Anda Mitra untuk bisa memberikan tanggapan ataupun komentar Anda. Boleh bergabung di jalur SMS, telepon ataupun WhatsApp-nya. Bisa di 0334 43 kali 0104 atau di 085 35 kali 1004. Boleh juga Mitra memberikan komentar jika ada yang ingin tanyakan di live YouTube dan juga Facebook LPPL Radio Suara Lumajang. Dan kita juga live di TikTok SMK Muhammadiyah Lumajang. Boleh berkomentar, memberikan pertanyaan, nanti kita akan bahas lebih jauh tentunya Mitra. Ya, di awal tentu nanti kita akan bahas ya mengenai 17 plus ekstrakurikuler SMK Muhammadiyah Lumajang. Sebagai pengantar mungkin kita bisa mengulas terlebih dahulu. Monggo silakan. Baik, terima kasih Mbak. Mungkin kenal dulu Mbak. Mbak siapa namanya? Barengan sama Ajeng. Oh iya, Nggak Mbak pakai Ajeng. nama ini soalnya. Oh iya. Iya Mbak Ajeng. Jadi kita ambil tema 17 plus. Betul. Ini kan bikin tanda tanya ya. 17 plus itu apa? Apakah gitu ya? usianya? Oh bukan ya? Oh bukan. Jadi 17 plus ini artinya bahwa di SMK Muhammadiyah Lumajang ini ada lebih dari 17 ekstrakurikuler. Jadi ekstrakurikuler ini kan untuk mengembangkan minat dan bakat siswa. Jadi di sini kita menunjukkan bahwa minat dan bakat siswa ini perlu ditingkatkan. Jadi tidak hanya 1, 2, 3 ekstra, tapi kita menyediakan lebih dari 17 ekstra, yaitu lebih tepatnya 21 ekstra di SMK Mulu. Luar biasa, 21 ya. Luar biasa, betul. ini menarik sekali Mitra. Jadi kayaknya harus disampaikan juga ini kira-kira dari ke-21 ekstrakurikuler yang ada di SMK Muhammadiyah Lumajang, ini yang hadir hanya sebagian kecil ya, perwakilan ini. Hanya 4 orang. Hanya 4 orang, kalau hadir semua ini luar biasa tentunya ya. Gak cukup. Gak cukup, 1 jam juga kurang ini rasanya. Betul. Nah mungkin bisa disampaikan sebagai pengenalan juga ada 21 ekstrakurikuler di SMK Muhammadiyah Lumajang. Monggo. Iya betul, jadi di SMK Muhammadiyah Lumajang ini ada 21 ekstra. Dan ekstra-ekstra ini tidak hanya ekstra olahraga saja ya, tapi juga ada seni, terus juga olahraga, terus juga dari keagamaan, ada juga dari ekstra kedisiplinan ya, seperti PBB dan lain-lain. Mungkin saya sebutkan, perlu disebutkan? Boleh. Oke. Jadi di SMK Mulu ini ada yang pertama ada ekstra futsal putri, ada voli, ada tari, ada litbang atau penelitian dan pengembangan. Jadi untuk yang suka meneliti nih di situ. Terus juga ada futsal putra, ada ekskul karawitan, ada lukis, ada modeling, ada PMR, ada badminton, jujitsu, tahfidz, English club, renang, basket, Mobile Legend, pecinta alam, musik, LKBB atau Paskibra ya. Terus juga ada Albanjari dan Tapak Suci. Begitu. Jadi ada 21 ekstra. Pokoknya berbagai minat ini bakal ditemukan Iya, gitu ya betul di sana sekali, ya untuk iya. mengembangkan kreativitas, kemudian juga jiwa-jiwa yang mungkin sukanya di bidang apa nih gitu Iya, kan ya. betul. Nah, tentunya dari keempat yang hadir nih, karena tadi 21 udah banyak banget disebutkan, ini hadir hanya 4 orang perwakilan gitu ya. Perwakilan. Mungkin bisa disampaikan satu-satu dari masing-masing ekstrakurikuler yang hadir pada pagi hari Oke, ini. mulai dari siapa dulu ini? Monggo, mungkin dari Ibu Nia aja dulu ya. Ibu Nia Oke, dulu ya. monggo. Jadi kalau saya ini
mungkin sudah, kalau dari anak-anak mulu ini kenal ya, tapi kalau mungkin dari pendengar radio mungkin belum kenal. Jadi saya ini adalah pembina dari Eskul Pecinta Alam. Jadi yang suka alam nih, suka panjat tebing, suka arung jeram, suka panah ya, memanah gitu ya. Terus juga suka hiking atau naik gunung ya, atau juga anak-anak senja ya. Biasanya kan kalau di pantai, di gunung gitu ya, itu nanti bisa bergabung di Eskul Pecinta Alam. Jadi di Pecinta Alam itu tidak hanya kita diajarkan bagaimana kita di outdoor, tapi juga di indoor dan bagaimana cara kita mengendalikan diri, terutama terhadap situasi yang nantinya tidak berubah-berubah, karena di alam kan tidak ada yang tahu ya, tidak bisa yang bisa menebak begitu. Jadi di Eskul Pecinta Alam ini selain arung jeram dan lain-lain, kita juga mencari bakat-bakat dari anak-anak yang mungkin belum tahu bakatnya ketika belum masuk di SMK Mulu. Awal masuk belum tahu bakatnya, kita cari, kita kembangkan sama-sama sehingga anak ini tumbuh menjadi anak yang punya skill di sana. Jadi kita ajarkan di sana sehingga nanti outputnya mereka bisa entah itu dia jadi atlet panjat tebing, dia jadi atlet arung jeram dan lain-lain begitu. Baik, jadi nanti anak-anak atau siswa peserta didik ini diarahkan gitu, kira-kira sekolahnya di mana gitu kan ya, supaya nggak bingung lagi gitu. Next, berikutnya mungkin dari ekskul apa nih? Futsal dulu. Ya. Boleh? Kalau saya sendiri pembina ekskul futsal. Futsal ada 2, ada futsal putra dan futsal putri. Untuk latihan, kita ada latihan rutin di sekolah setiap hari Senin untuk yang putri dan setiap hari Selasa untuk yang putra. Di luar itu kita juga bekerja sama dengan klub. Jadi anak-anak selain latihan di sekolah, mereka juga latihan di luar untuk mengembangkan bakatnya gitu. Kemudian yang dilatih apa sih ketika futsal? Kalau futsal sendiri atau olahraga yang lain, yang jelas yang dilatih adalah teknik dasar. Jadi dia harus bisa futsal dulu baru ikut ekskul futsal. Jadi kita mulai dari nol. Jadi anak-anak yang belum bisa sama sekali itu pasti nanti diajarkan. Kemudian pelatihnya dari mana? Pelatihnya kita ambil dari luar. Jadi pemain atlet yang ada di klub itu yang melatih kita di sekolah gitu. Kemudian ada program sparring berkala. Jadi anak-anak itu biasanya sparring dengan sekolah-sekolah lain untuk mengetahui kemampuan sekolah kita itu bagaimana. Jadi tiap bulan itu anak-anak melakukan sparring minimal 1 kali dalam 1 bulan. Itu kalau di futsal. Oke, baik, terima kasih. Berikutnya, ekskul apa lagi nih? Silakan. BMR mungkin. Iya. Sebelumnya tadi sudah diperkenalkan ya, saya sendiri adalah sebagai pembina PMR, di mana PMR itu adalah naungan dari PMI. Ya, kita naungannya ada di PMI. PMR itu adalah Palang Merah Remaja, di mana memang untuk PMR ini dikhususkan untuk para remaja yang tentunya terutama berada di instansi atau sekolah-sekolah di mana tingkatannya itu mulai dari ada tingkatan SD, ada tingkatan SMP, dan juga tak kalah pentingnya adalah di tingkatan SMA atau SMK sederajat. Biasanya kalau di tingkatan SD itu anak PMR itu dijadikan sebagai peer leadership. Peer leadership itu bagaimana cara anak-anak ini memberikan contoh terhadap teman sebaya, cara mereka itu meningkatkan kesehatan pada teman sebaya. Yang kedua adalah sebagai peer support. Kalau peer support itu tingkatannya berada di SMP biasanya. Nah, peer support ini bagaimana sih anak PMR ini memberikan support atau dukungan terhadap teman sebaya untuk meningkatkan kehidupan yang sehat. Dan yang terakhir adalah sebagai peer education. Peer education itu berada di SMK sendiri, di mana anak-anak SMK itu anak PMR kami latih bagaimana sih cara anak-anak ini memberikan pendidikan tentang kesehatan. Kalau anak kita bicara tentang siswa, pastinya mereka itu kalau tidak menempuh pendidikan kesehatan, mereka tidak akan tahu kesehatan itu seperti apa. Tapi dengan mereka itu masuk ke PMR, mereka akan tahu, paling enggak mereka tidak akan awam dengan yang namanya kesehatan. Nah, ini yang tak kalah pentingnya di sini. Kalau PMR itu biasanya kita latih untuk memberikan pertolongan. Tapi dengan dengan catatan
pertolongan yang diberikan itu hanya mungkin sekedar pertolongan pertama. Paling enggak ya, mungkin di SMK atau di sekolah-sekolah ada temannya nih yang jatuh mungkin. Mungkin setidaknya anak PMR ini bisa tahu sebenarnya penanganan apa yang bisa diberikan terhadap teman-temannya gitu, seperti itu. Terus setelah itu selain pertolongan pertama yang bisa diberikan, di sini PMR itu juga memberikan pelatihan dasar bagaimana sih menjadi seorang pemimpin. Karena yang saya herankan di SMK ini kebanyakan yang mengikuti eskul PMR itu kebanyakan malah cewek. Padahal kan seharusnya yang menjadi pemimpin itu kan harusnya cowok ya. Dari situ bisa disimpulkan bahwa ternyata memang pemimpin itu tidak hanya cowok, cewek pun juga bisa, karena di PMR juga diajarkan bagaimana menjadi seorang pemimpin seperti itu. Terus yang kedua, kita mempelajari juga tentang kesiapsiagaan bencana. Kita juga pernah melakukan simulasi ya. Kita bekerja sama dengan tim BPBD Lumajang. Kita melaksanakan simulasi tentang kesiapsiagaan bencana. Terus setelah itu kita juga mengajarkan kepada siswa bagaimana sih mereka itu memiliki jiwa kemanusiaan. Jiwa kemanusiaan yang dimaksud adalah waktu ada bencana, dulu waktu ada bencana waktu Bromo, erupsi Gunung Semeru. Semeru, kita juga ikut terjun langsung, di mana kita mengikuti dapur umumnya, kita mengikuti PMI, mengikuti dapur umumnya. Anak-anak di sana juga ikut terjun, anak-anak juga memberikan pertolongan. Dan setelah itu kita juga mengajarkan anak-anak bagaimana mempunyai sikap yang empati. Empati yang dimaksud adalah bagaimana sih anak-anak ini bisa peka terhadap lingkungan sekitar. Peka yang dimaksud mungkin kalau kita melihat orang yang kecelakaan, ini sangat sering sekali ya terjadi. Melihat orang kecelakaan mungkin hanya kita lihat atau mungkin di video dijadikan sebagai status. Tapi mungkin setelah kita tahu bagaimana sih pertolongan pertama yang diberikan atau yang sudah dipelajari oleh anak PMR, mereka itu akan peka atau memiliki sikap empati terhadap sesama atau lingkungan yang ada. Seperti itu. Baik, itu tadi kurang lebihnya ya untuk yang ekskul PMR. Jadi setidaknya selain belajar tentang menjadi seorang leader, kemudian juga bagaimana tentang empati, rasa kemanusiaan dan membantu tentunya sesama manusia begitu ya. Terima kasih. Kita bergeser ke ekskul Paskibraka. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Tadi sudah diperkenalkan ya, bahwa nama saya Klip Anggara, saya selaku pembina dari ekskul Paskibraka dan sekaligus dari pembina LKBB. Apa sih bedanya Paskibraka dan LKBB? Kalau ekskul Paskibra itu memang kita fungsikan untuk menampung dari para calon-calon Paskibraka, di mana mungkin dulu SD-nya dia pernah ikut Pocil, kemudian SMP-nya dia pernah ikut juga seleksi Paskibra. Nah, untuk tingkat lanjutnya itu kita tampung di ekstra Paskib ini. Kemudian kan banyak juga nih ada anak-anak yang saya ingin ikut Paskibra tapi tinggi saya tidak memenuhi gitu kan. Banyak seperti itu kan ya. Kan banyak anak cita-cita seperti itu. Ingin banget ikut Paskibra itu banyak banget. Nah, itu akhirnya kita buatkan lagi salah satu cabangnya namanya LKBB. LKBB itu apa sih? LKBB itu adalah latihan baris berbaris. Jadi fokusnya itu memang seperti mirip kayak Paskibra tapi tidak dibatasi dengan ukuran atau tinggi badan, sehingga hampir semuanya itu jika minat ingin berlatih atau ingin mengikuti juga seperti apa sih Paskibra, karena saya tidak mungkin bisa karena tinggi saya mungkin bla bla bla. Nah, itu bisa masuk ke situnya seperti itu. Dan kemudian untuk pelatihnya memang kita sengaja mendatangkan para alumni dari Paskibraka baik tingkat kabupaten maupun tingkat nasional, akan apa memberikan experience yang lebih untuk anak-anak dan pengetahuan yang benar-benar bagaimana sih dalam melakukan tindakan baris berbaris itu gitu kan. Biasanya kan banyak kan hanya sekedar ikut-ikutan aja, soalnya jalan di tempat mungkin dan lain sebagainya, itu banyak yang awam gitu kan ya, hanya ikut-ikutan aja. Maka dari itu kita benar-benar datangkan pelatih yang profesional agar outputnya nanti benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan. Selain itu kita juga bekerja sama dengan Polres tentunya dan juga TNI sebagai landasan awal di mana Paskibra itu pada awalnya didirikan seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi kalau di Paskibraka atau LKBB-nya ini lebih ke pengetahuan baris berbaris begitu ya, dan tentunya ini menghadirkan mereka yang sudah ahli, expert di bidangnya begitu ya. Kita nanti akan mengulas kembali. Masih saya pengen tahu ini kira-kira kejuaraan apa saja yang pernah diraih dari
keempat yang sudah hadir pada kesempatan kali. Namun kita break dulu karena sudah ada penelpon. Boleh izin kita sapa dulu ada siapa kali ini. Halo, selamat pagi Jelita. Selamat pagi, Jelita Jelajah Informasi dan Berita Radio Suara Lumajang. Informasi cerdas menginspirasi. Assalamualaikum Mbak Ajeng juga yang dari narasumber dari SMK Mulu. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak. Ini bisa dikenalkan saya Bapak Juli yang ada di Tompo Kerta. Baik. Ya, ini semuanya sehat Mbak Ajeng? Alhamdulillah, kabar baik, sehat Sehat luar Mbak biasa. Juli. Siapa itu Mbak Ajeng? Ini Mbak Nia, Mbak Ajeng? iya, Pak Juli kenal kayaknya. Iya. Oh, kalau Mbak Nia itu memang jualnya panjat tebing Mbak Ajeng. Oh gitu. Yo sing lanang tukang nek menek ana di BPD Mbak Ajeng. Oke. Ini yang saya pertanyakan ini tentang olahraga. Nah, apakah di SMK Mulu itu hanya untuk sebatas ekskul saja yang saya pertanyakan? Apakah anak itu bisa diantarkan nanti ke provinsi itu loh Mbak Ajeng? Oke. Mengikuti Porprov kalau anak itu sudah mampu Mbak Ajeng, didampingi oleh guru terutama ya Mbak Ajeng. Terus yang keduanya ini kalau anak ini sudah ini Mbak Ajeng mampu meraih juara di Porprov itu kan masih dikirim lagi. Kalau dulu adik saya Pak Soleh itu Mbak Ajeng kena atlet 800 1.500 Mbak Ajeng. Terus kalau diambil pemerintah itu kan sudah di TC di Ragunan sana sudah menempuh berapa bulan. Terus di sekolahan itu ada ulangan ini mungkin ulangan untuk kenaikan sekolah. Itu apa bisa dibantu Mbak Ajeng untuk guru-guru itu Mbak Ajeng? Karena itu yang di yang pengalaman di Timur Rumah ini Mbak Ajeng juara taekwondo Mbak Ajeng ya, ada di SMK negeri ya. Terus anak ini sampai putus sekolah Mbak Ajeng. Karena anak ini dikirim Mbak Ajeng. Walaupun anak ini masih belum memperaih juara di tingkat nasional itu kan hendaknya sudah dikirim mana ini Mbak Ajeng. Betul. Ya. Okay. Ya. Terus di sini ini ya seperti tadi yang saya katakan tadi ulangan untuk berapa ulangannya nggak bisa mengikuti kan Mbak Ajeng. Oke. Ya kalau adik saya dulu ditolongin sama guru-guru itu Mbak Ajeng. Terus ini anak ini setelah pulang dari event di luar kota ini, di sini disuruh garap seperti ya ulangan yang sebanyak-banyaknya akhirnya anak-anak ini putus sekolah. Oke, baik. Akhirnya mengikuti apa ini yang namanya apa Pak Jeng? Mengejar paket C. itu Mbak Jeng. Mengejar paket. Nah itu yang saya tanyakan di situ ya Mbak Nia. Ya, Ya terima kasih. Ini Mbak Jeng yang saya bisa saya omongin, nanti saya mohon jawabannya. Terus tak kasih tip juga, Mbak Nia ini dulunya suka penyanyi nasionalnya Daniati dulu namanya. Benar Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singlenya gelas-gelas kaca ya. Baik Mitra Suara Lumajang Pak Juli, terima kasih ya barusan penelpon pertama yang sudah bergabung. Nah ini pertanyaannya adalah untuk dua pertanyaan tadi ya. Jadi kalau misalnya ada lomba nih, apakah nanti akan didampingi juga dari pihak sekolah? Kemudian kalau ada ulangan ujian, apakah akan ada dispensasi bagi siswa-siswi yang mengikuti perlombaan atau kompetisi? Monggo silakan. Ya baik, terima kasih. Sebelumnya terima kasih ya Mbak Juli ya. Jadi gini Mbak Ajeng, di SMK Mulu ini kita ada namanya kelas atlet ya. Jadi di kelas atlet ini kita akan memberikan banyak sekali kemudahan untuk atlet-atlet yang ada di SMK Mulu. Jadi di SMK Mulu ini seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita tidak hanya meminta anak-anak itu untuk berprestasi di bidang akademik saja, tapi juga di bidang non akademik. Salah satunya juga mungkin olahraga ya. Jadi mungkin
mungkin tadi yang disampaikan Pak Juli ini ada salah satu kasus bahwa siswa ini sampai putus sekolah karena karena atlet ya dia jadi atlet terus dari sekolahnya mungkin mempersulit begitu ya. Betul. Jadi nggak usah khawatir, di SMK Muhammadiyah Lumajang ini perlu saya tekankan bahwa kita tidak pernah mempersulit untuk siswa-siswi berprestasi. Jadi untuk siswa-siswi yang memang mempunyai bakat dan minat itu kita akan kembangkan semaksimal mungkin. Jadi kalau memang dia ini ada potensi yang belum ada bakat itu kita kita latih sampai dia berpotensi, dan kalau dia sudah memang ada kemampuan, misalkan dia sudah jadi atlet, maka kita akan memoles dia itu semakin agar semakin bagus prestasinya begitu. Dan tadi pertanyaannya apakah didampingi? Jelas, karena di sini kita selaku pembina, kita selain membina eskulnya, kita juga membina anak-anaknya. Jadi kita tidak mungkin meninggalkan anak begitu saja. Jadi ketika anak ini mengikuti lomba, kita akan support, baik itu support dari tenaga, support dari pikiran, dan juga support dari banyak macamnya ya supportnya yang akan kita berikan kepada anak-anak. Dan juga akan ada banyak kemudahan seperti pembelajaran. Jadi ketika anak-anak ini kan ada beberapa atlet yang memang dia ini contohnya misalkan dia jadi masuk di Puslatcap ya. Puslatcap. Nah, di Puslatcap ini kan juga memang ada jadwal-jadwal tertentu terkait dia latihan dan lain-lain. Atau mungkin atlet ini masuk ke dalam klub-klub tertentu yang memang ada latihan, dan ini latihannya misalkan bentrok dengan jadwal sekolah. Nah, itu juga kita akan mempermudah itu sehingga yang penting satu Mbak Ajeng, yang penting ada surat dispensasi dari klubnya ya, dari undangan perlombaan perlombaannya. gitu Jadi ya. kita tidak mempersulit, tapi juga kita tidak melepas begitu aja. Jadi kita kontrol siswanya tersebut. Yang penting izinnya jelas. Nanti juga kita akan kalau bisa kita dampingi juga untuk latihannya begitu. Dan untuk atlet-atlet kita banyak Mbak Ajeng. Jadi ada kita atlet tingkat kabupaten, ada kemarin juga saya mengirim dari pecinta alam ini mengirim beberapa atlet yang memang kita mulai dari nol ya, kita mulai dari nol, kita ikutkan di Kecurprov juga kita masuk di sana, kita ada tingkat Lumajang juga kita masuk dan kita dampingi sampai selesai begitu Mbak Ajeng. Dan kalau misalkan ujian bagaimana? Nah, ketika ujian kita akan memberikan kelonggaran-kelonggaran kepada anak-anak tersebut. Karena kita sudah merasa bahwa anak ini juga sudah berjuang loh, gitu ya. Betul. Jadi kalau anak sudah berjuang sendiri, terus kita hanya lepas aja, kita hanya memikirkan akademiknya, juga kasihan. Karena kan kita tidak bisa menyamakan masing-masing anak, karena ada beberapa anak yang memang dia mampu di bidang akademik, juga ada anak yang memang khusus mampu di non akademik saja, atau ada yang dua-duanya. Syukur kalau dua-duanya. Tapi kalau dia hanya mampu di bidang non akademik, kita tidak bisa memaksakan dia untuk pinter juga di bidang akademik begitu. Jadi kita harus mendukung begitu. Dan mungkin Bu Didin ada nih tambahan ya. Mungkin monggo silakan. Kalau di SMK Muhammadiyah Lumajang sendiri itu ada contoh realnya. Jadi beberapa kali itu saya menemui ada 2 anak, yang satu itu atlet arum jeram, yang satu lagi atlet sepak bola putri, yang kemarin sempat ikut seleksi di timnas putri. Nah itu mereka memang sering sekali melakukan dispen, jadi ngasih surat dispen ke sekolah itu sering sekali dan tidak pernah ditolak oleh sekolah. Jadi sekolah sangat mempermudah sekali. Entah itu kemarin itu yang ada namanya Meris, itu atlet sepak bola putri, kemarin dia TC di Arema itu 1 bulan full dia tidak sekolah, itu pun diberi izin oleh sekolah asalkan suratnya jelas gitu. Jadi sangat dipermudah sekali untuk atlet-atlet yang mau masuk di SMK Mulu, silahkan bisa masuk karena kita mendukung penuh apa itu prestasi, termasuk dari akademik maupun non akademiknya gitu. Baik, terima kasih Bu Didin. Mungkin Pak. Oke. Saya sedikit menambahi. Kita juga ada kan seleksi paskibraka. Itu kan kalau sudah lolos itu kan mereka mau nggak mau harus karantina. Betul. Apalagi kan kita kan daerah 1 Lumajang nih. Kebetulan SMK Mulu kan juga di Lumajang. Karantinanya kan juga Lumajang kan. Dan itu pun juga sebenarnya waktunya kan bisa dibagi. Namun kita memang full memberikan izin kepada anak tersebut untuk mengikuti karantina tersebut. 1 bulan kemarin, hampir lebih malah. Itu full anaknya itu mengikuti karantina dan tugas-tugasnya nanti di sekolah mendapatkan keringanan-keringanan dari guru yang bersangkutan, seperti itu. Kemudian saya sedikit nambahi tadi untuk pendampingan. Kayak kemarin kita itu mengikuti lomba LKBB, di mana LKBB itu kan lomba kreasi baris berbaris gitu. Itu kan nggak bisa latihan 1 hari 2 hari, nggak mungkin gitu kan. Itu berbulan-bulan. Dan itu kita dampingi, bahkan kita datangkan langsung pelatih selama
masa yang ditentukan itu gitu loh. Dan itu memang hasilkan sangat bagus. Alhamdulillah kita kemarin mendapatkan beberapa prestasi dari hasil itu, dan pendampingannya full per bulan-bulan itu plus pelatih yang memang di bidangnya seperti itu. Iya. Baik, terima kasih. Ibu mungkin ada yang mau ditambahkan kembali? Mungkin sedikit menambahi ya, Monggo. bukan hanya di bidang Bapak Ibu masing-masing ya, tapi di PMR itu juga ada sendiri yang namanya Jumbara. Jumbara itu adalah Jumpa Bakti Gembira. Baik. Ini tidak hanya diadakan di tingkat tingkat kota, akan tetapi juga diadakan di tingkat nasional. Akan tetapi mungkin nanti ada yang namanya seleksi, di mana seleksi itu nanti diadakan oleh PMI itu sendiri, karena memang kita naungannya ada di PMI ya. Jadi saat anak-anak itu seleksi, otomatis seleksi itu juga membutuhkan waktu ya. Jadi memang sepenuhnya kami dari pembina atau mungkin dari guru yang ada di SMK itu mendukung penuh gitu, mendukung penuh kegiatan anak-anak. Yang penting itu adalah bersifat positif yang pastinya, seperti itu. Baik, terima kasih. Intinya sekolah selalu mendukung begitu ya, apapun yang dipilih oleh anak-anak, perlombaan, kompetisi dan lain sebagainya, tentu sekolah akan melakukan pendampingan begitu Pak Juli nggih. Terima kasih Pak Juli sudah bergabung, sekaligus menjadi informasi tambahan juga untuk pendengar yang lainnya begitu ya. Nah, kita kembali lagi berbincang mengenai tadi ada prestasi yang sempat disebut ya. begitu ya. Saya pengen tahu nih, mungkin dari masing-masing keempat ekstrakurikuler yang hadir ini tentu ada beberapa kejuaraan atau prestasi yang pernah diraih begitu. Monggo silahkan. Mulai dari siapa dulu nih? Oh, Bu Buni dulu aja. Boleh, balik lagi ya. Oke, berbicara tentang prestasi ya, karena memang yang pertama mungkin yang kita ajarkan ke anak-anak bagaimana sih cara mereka itu berkompetensi dengan mungkin PMR lainnya yang ada di Lumajang terutama. Mengenai prestasi, beberapa kali kami dari Eskul PMR, anak-anak PMR juga pernah mengikuti lomba. Salah satunya mungkin lomba yang pernah diadakan di tingkat kabupaten sendiri. Kita juga pernah mengikuti lomba PMR di mana kompetensinya adalah mengenai pertolongan pertama. Kita mengikuti di Widyagama kemarin itu Kak ya. Di Widyagama itu kami mengikuti lomba di mana yang datang pesertanya itu dari beberapa SMK yang ada di Lumajang. Dan alhamdulillah kami anak PMR juga menjuarai juara 2 di tingkat kabupaten. Selain itu kami juga selain pertolongan pertama, kita juga bisa mengikuti lomba-lomba yang diadakan secara online. Karena memang kalau kita membahas tentang PMR itu kurang lebihnya kita juga membahas tentang kesehatan Kak ya. Jadi kita juga bisa mengikuti lomba yang berbasis kesehatan, entah itu sekedar edukasi video mungkin atau mungkin secara langsung atau online. Jadi semuanya bisa kita ikuti gitu. Selain itu kan kalau seandainya kita membahas tentang bidang lomba di PMR itu sendiri itu banyak sekali, tidak hanya pertolongan pertama seperti itu. Selain itu kami juga pernah mengikuti lomba yang ada di Dinkes. Kita itu menjuarai juara 1 dan 2 dan bentuknya itu adalah video edukasi Kak ya. Video edukasi yang diikuti oleh SMA SMK yang ada di Kabupaten Lumajang. Kurang lebihnya seperti itu untuk dari PMR itu sendiri. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari futsal mungkin apa ini? Kalau futsal sendiri itu banyak sekali turnamen, apalagi di era-era PPDB seperti ini. Jadi dari kampus-kampus, kemudian ada kejuaraan rutinan di kabupaten juga. Kita pasti ikut ketika ada kejuaraan futsal di tingkat kabupaten. Beberapa kali kita ikut, kemudian salah satunya ada di kejuaraan MGM PPJOK Cup. Itu alhamdulillahnya anak-anak dapat juara 1 futsal putri. Itu padahal futsal ini kan termasuk baru ya. Futsal putri ini eskul baru berjalan 3 tahun ini. Kemudian di tahun kedua kita udah dapat juara 1. Kemudian kalau yang putra masih proses pengembangan. Jadi kita cari bibit-bibit dengan cara kita sendiri yang mengadakan lomba. Jadi kita ada lomba tahunan di SMK Mulu. Dalam rangka Milad SMK Muhammadiyah Lumajang itu pasti kita ada lomba voli dan lomba futsal gitu. Jadi caranya untuk mencari bibit-bibit atlet termasuk futsal, voli, renang, kemudian basket, bulu tangkis dan yang lain-lain itu dari situ. Jadi dari kejuaraan-kejuaraan kita ambil anak-anak yang berpotensi, kemudian
untuk masuk ke SMK Mulu gitu. Baik, terima kasih. Berikutnya Ibu Nia. Iya, jadi kalau kita berbicara tentang pecinta alam ya, nah, mungkin orang-orang banyak mikirnya kalau pecinta alam ini cuma ngecamp gitu ya. Iya, betul. Tapi tidak. Jadi di pecinta alam SMK Mulu ini juga kita mengembangkan atlet-atlet. Jadi kita berfokus sejauh ini ya, kita masih fokus pada 3 kategori ya. Yang pertama ini ada panjat tebing. Panjat tebing ini kita memang mulai dari nol, kita bangun papan panjat sendiri. Ini baru 3 tahun kalau nggak salah. Ini jadi di panjat tebing ini kita memang mencari anak-anak yang dulu basicnya ini dari fisiknya dulu yang kuat. Nah habis itu kita latih dan lain-lain. Nah terus juga di panjat tebing ini kita sering mengikuti lomba. Jadi lomba-lomba yang dilaksanakan oleh FPTI atau naungannya panjat tebing ini kita sering mengikuti. Baik itu di tingkat kabupaten atau diadakan di sekolah lain begitu. Dan juga kita sering latihan bareng dengan teman-teman ya dari sekolah-sekolah lain dan bahkan di sekolah-sekolah lain SMA yang lain itu sering kali latihan bareng di SMK Mulu ini sampai malam Mbak gitu. Dan kalau untuk juaranya di panjat tebing ini kita kemarin sempat juara 1 ya tingkat kabupaten, juara 2 tingkat kabupaten. Dan ini atletnya memang bukan atlet panjat tebing dan dia ini hanya latihan kurang lebih 1 bulan. Nah itu tapi alhamdulillah dapat juara 2 kabupaten itu kalau di panjat tebing. Terus juga kita sekarang lagi proses pengembangan ke arah arung jeram karena kita mulai menggandeng dari Faji Lumajang. Jadi forum komunitas arung jeram di Lumajang ini kita gandeng di Sentul itu. Jadi kita latihannya ini setiap Sabtu Minggu. Jadi anak-anak ini kalau di pecinta alam ini kalau yang lain mungkin ada jadwal khusus ya, di pecinta alam ini enggak. Mereka ini mau nambah bu latihannya begitu karena mereka suka cinta dengan pecinta alamnya begitu. Terus juga tadi juga belum saya sampaikan ya terkait di pecinta alam ini kita pelatihnya ini kita langsung mendatangkan dari BPBD Kabupaten Lumajang. Jadi kita ada 3 pelatih langsung. Jadi ada 3 memang sesuai dengan basicnya masing-masing. Ada yang di vertical rescue, ada yang di basic panjat tebing, ada juga di basic navigasi darat begitu. Nah kalau untuk yang arung jeram kita langsung gandeng dengan Faji Lumajang begitu. Dan tadi juga belum disampaikan bahwa di pecinta alam ini juga selain diajarkan itu juga kami mengajarkan tentang pertolongan pertama tapi di alam. Kalau PMR tadi ini pertolongan pertama di ini ya medisnya ya. Kalau kita ini pertolongan pertama di alam. Jadi kalau ada di luar ada kegiatan apa terus ada cedera dan lain sebagainya itu kita anak-anak ini dan kita lagi proses mengikuti lomba Arya Wiraraja. Ya, Arya Wiraraja ini competition di Lumajang. Ini ada lomba arung jeram, ada lomba panahan, ada lomba pertolongan pertama dan juga ada lomba panjat tebing. Ya, itu mungkin mohon doanya. Ya, semoga sukses selalu untuk seluruh pesertanya ya. Ya, amin. Kita lanjut lagi, ada Pak Cliff juga tentunya, monggo. Oke, terima kasih. Untuk Ekstra Paskibraka KPU sendiri itu beberapa bulan ini bahkan ya itu kita beberapa kali memang mengikuti perlombaan dan alhamdulillah mendapatkan juara. Yang terakhir kemarin kita mengikuti lomba LKPP tingkat provinsi, kebetulan di luar kota juga di Tulungagung. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan piala 3 kaki ya, luar biasa tuh ya. Prestasi yang cukup membanggakan juga. Kemudian di hari-hari sebelumnya kita juga pernah mengikuti juga di lintas kabupaten. Kita kemarin ikut lomba juga di Kabupaten Jember ya kan. Kemudian yang terakhir kemarin sebelumnya juga tingkat lokal ya Kabupaten Lumajang sendiri juga beberapa kali kita mendapatkan juara. Terima kasih seperti itu ya. Kemudian untuk berikutnya juga sama seperti dari Mbak Nia selaku pembina dari pecinta alam. Kita juga sedang membangun proyek ini di mana anak-anak sebentar lagi akan mengikuti perlombaan juga tingkat provinsi juga. Mungkin para pendengar yang alumni dari Paskibraka dan LKPP dari sekolah lain juga berarti kita akan mengadakan lomba tingkat provinsi di SMK Muhammadiyah Lumajang yang bertajuk Batara Duda yang memang diadakan tingkat provinsi yang langsung dari Kementerian Pemuda dan Olahraga seperti itu. Ya, kita juga minta doanya juga mungkin moga-moga kita bisa juara 1 di perlombaan kali ini. Amin. Terima kasih. Itu tadi masing-masing dari kejuaraan lomba sudah disampaikan juga. Nah ini sudah bergabung di jalur TikTok
SMK Mulu. Nah ini bertanya mengenai apakah boleh memilih lebih dari satu ekskul atau mungkin dibatasin ini kira-kira berapa ekskul yang harus diikuti begitu, monggo. Oke, kalau mau memilih lebih dari satu ekskul ini kita perbolehkan. Tapi kalau yang wajib ini satu ya Mbak. Satu. Jadi kita wajibkan satu. Tapi kalau mau memilih lebih dari satu kita perbolehkan asalkan jadwalnya tidak sama. Karena kalau sama nanti bingung anaknya. Iya, betul. Mau kemana gitu ya. Jadi kalau jadwalnya tidak sama, misalkan seperti ini pecinta alam misalkan di hari Kamis ya. Terus juga LKBP ini di hari Jumat. Nah maka bisa masuk di pecinta alam dan LKBP begitu. Baik, terima kasih. Jadi boleh saja ya di jalur TikTok SMK Mulu yang sudah bergabung. Silakan memilih asalkan jadwalnya tidak bentrok begitu. Boleh lebih dari satu boleh asalkan tidak bentrok dengan jadwal latihan dari masing-masing ekskul pilihan tersebut. Kita lanjut lagi nih ngomong-ngomong soal siswanya sendiri, peserta didiknya. Ini pasti kenapa memilih dengan salah satu ekskul tersebut? Apa sih yang membuat siswa ini suka gitu dengan masing-masing ekstrakurikuler yang sudah dia pilih begitu? Monggo. Ya, jadi gini, kita jelaskan dulu proses pemilihan pecinta Baik. alam ya. Ekskul ya, sorry, Ekskul. pecinta alam terus ya. Ya, Oke. jadi kita jelaskan proses pemilihan ekskul di SMK Mulu. Jadi kalau yang tahun kemarin itu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau di ekskul ini, pemilihan ekskul di tahun yang kemarin ini kita buat semacam pagelaran ya. Jadi pagelaran dan juga kita buat semacam stand untuk masing-masing ekskul, di mana masing-masing ekskul ini penanggung jawab dari ekskul sebelumnya ini memegang di stand tersebut. Nah untuk siswa-siswi baru dan juga siswa-siswi yang lain ini nanti diberikan kesempatan untuk memilih, jadi masuk ke stand-standnya masing-masing. Jadi anak-anak ini yang penanggung jawab ekskul menjelaskan ekskulnya, mencari siswanya, sehingga anak-anak ini juga tahu. Jadi yang memilih itu nanti dikasih kartu, di mana dia ini kartunya ini diserahkan ke ekskul dan sebagai bukti pendaftaran begitu. Jadi anak-anak ini bisa keliling dulu nih, keliling-keliling ke stand-stand, kita tanya-tanya. Misalkan nih saya mau tanya ke ekskul futsal putri. Nah kita ke futsal putri, Mbak di sini masih ada nggak? Kita pakai kuota. Nah, kuotanya masih ada Mbak. Oh, terus di ekskul futsal putri ini diajarkan apa aja dan ini kita tanya-tanya nih. Kalau nggak cocok kita cari lagi nih ke stand yang lain, nah begitu. Nah, habis itu kita cari-cari. Nah, kalau sudah menemukan keinginan aku mau kemana gitu. Jadi kita langsung memberikan kartu dari pemilihnya itu, kita berikan ke stand itu dan dicatat di sana. Nah, nanti terakhir kita rekap di sana. Nah, kita buat sesuai dengan kuota. Jadi kalau kuotanya sudah terpenuhi, maka tidak bisa memilih ekskul itu gitu. Baru bisa masuk di ekskul yang dipilih itu, tapi di pilihan kedua. Jadi bukan ekskul pilihan pertama, begitu. Jadi kenapa kok begitu? Karena kita memfokuskan juga terkait ini. Karena kalau satu ekskul ini dengan banyak sekali siswa, saya rasa tidak akan efektif begitu ya. Jadi kita buat kuota sehingga anak-anak ini memang bisa fokus di ekskul tersebut. Dan kalau memang kuotanya sudah habis, bisa memilih tapi di pilihan kedua, begitu Mbak. Baik, terima kasih. Yang lainnya ingin menambahkan? Mungkin sekedar menambahkan Monggo, Mbak Bu ya. Buni, nggih. Kenapa sih di SMK Mulu itu diperbolehkan untuk memilih 2 ekskul? Karena memang kita ekskul itu jadwalnya 1 minggu itu 1 kali ya. Akan tetapi dengan jadwal yang berbeda. Contohnya mungkin hari Senin itu ada ekskul futsal sama PR. Jadi di hari Selasanya itu ekskul yang berbeda gitu. Jadi setidaknya anak-anak itu tidak terganggu untuk pilihan ekskul yang pertama gitu. Jadi semuanya itu masih bisa mereka laksanakan dengan hari yang berbeda seperti itu. Nah, berkaitan dengan pemilihan karena memang mungkin setiap anak itu mempunyai pilihan tersendiri ya. Tapi pastinya ada yang namanya pilihan pertama dan juga pilihan kedua. Nah, kalau seandainya mungkin ternyata di PMR itu kuotanya habis Bu, padahal saya pengen mempelajari tentang pertolongan pertama. Akan tetapi nih di pencinta alam mungkin kuotanya masih ada. Berarti mereka itu masih bisa masuk di pencinta alam karena di pencinta alam yang dipelajari itu ya tidak hanya itu saja, akan tetapi juga ada yang namanya pertolongan pertama seperti itu. Jadi setiap anak itu mungkin memang berhak untuk memilih pilihan yang sudah mereka tentukan, akan tetapi pilihan pertama itu juga bukan berarti menghalangi keinginan mereka yang ingin mereka capai seperti itu. Baik, terima kasih. Luar biasa ya. Ini ada pertanyaan lagi
di jalur TikTok SMK Mulu juga. Ini pertanyaannya adalah apakah ada promo ini untuk program PPDB tahun 2025-2026? Sebenarnya minggu kemarin udah sempat diulas, tapi Iya, rupanya minggu ini menjadi bahan pertanyaan kembali. Monggo. Oh iya, kalau promo itu kita belum menyampaikan promonya ya. Betul, belum. Ya, Monggo. jadi untuk promo PPDB ini hanya dengan Suara Lumajang ya, ini kita menyampaikannya. Nah, jadi di promo untuk minggu ini kita ada 50% potongan 50% untuk jalur radio. Jadi Baik. untuk pendengar di Suara Lumajang ini akan mendapatkan 50% dari diskon 50% untuk uang gedung, asalkan ada kode. Nah, Oke. nanti di pendaftaran kan ada informasi dari mana gitu Iya, ya. baik. Nanti silahkan ditulis Suara Lumajang. Nanti kalian akan dapat diskon 50% untuk uang gedung ya. Wah, luar biasa. Ini berbeda-beda ya. Sepertinya kemarin bukan ini nih promonya. Iya, betul. Setiap minggu berganti promonya dari Iya, SMK betul. Mulu. Luar biasa. Oh iya Mbak, Iya, ini boleh. promonya ini berlaku sampai 2 minggu ya. 2 minggu dari Ya, sekarang dari ya. sekarang. Baik, berarti masih ada sisa waktu sampai mendekati Hari Raya tiba nanti Iya, ya. betul. Baik, pertanyaan berikutnya ini kita masih membahas mengenai berbagai prestasi yang berhasil diraih begitu. Apakah ada tips-tips tertentu, mungkin ada kiat-kiat tertentu dari masing-masing ekskul supaya bisa tetap berprestasi, kemudian untuk segi akademiknya juga tetap dapat, non akademiknya juga tetap dapat ini. Monggo, silakan. Baik, terima kasih. Kalau ini cowok duluan ya. Emang kebetulan kita yang kemarin berhasil membawa piala ya, gitu ya. Dan beberapa juga udah piala juga sama, namun kita yang terbaru dari LKBB ini. Strateginya gimana agar balance ya antara pendidikan dan juga antara ekskul yang diikuti. Saya selaku pembina itu memiliki strategi. Jadi gini. Paskibra itu kan atau LKBB itu kan latihannya harus rutin gitu. Betul. Jadi setiap hari harus latihan. Sekali aja ditinggal, besok lupa sudah. Mereka kan baris berbaris yang kreasi gitu kan. LKBB kan betul. kreasi. Oke. Jadi gini, pagi mereka pembelajaran. Gitu ya. Nanti pulang sekolah baru kita adakan pelatihan. Itu terus setiap hari seperti itu. Biasanya 1-2 minggu sebelum perlombaan dimulai, itu mereka pagi itu tetap saya anjurkan untuk mengikuti pembelajaran agar pembelajaran tidak terlalu banyak tertinggal, gitu kan ya. Baru setelah jam istirahat itu saya selaku pembinanya itu mengizinkan ke para guru yang mengajar di kelas agar memberikan izin untuk mereka berlatih. Nah, itu strategi saya. Kemudian untuk siswanya bagaimana agar tidak tertinggal? Satu, mereka harus tetap konsisten. Ya, patuh terhadap apa yang diberikan instruksi oleh pelatih dan juga pembina. Kemudian selalu kerja keras tentunya, itu pasti ya. Dan harus ulet dari apa yang mereka cita-citakan. Tujuan mereka harus sama juga, agar apa yang kita tujukan sama-sama itu mendapatkan hasil yang maksimal. Itu strategi dari kita seperti itu. Baik, itu dari LKBB. LKBB pembinanya. Monggo mungkin yang lainnya. Kalau dari futsal sendiri mungkin ya sama dengan LKBB karena futsal itu termasuk olahraga tim. Jadi anak-anak itu latihannya setelah pulang sekolah. Baik. Jadi pagi itu mereka tetap sekolah, setelah pulang sekolah baru latihan, biasanya sampai malam. Tips and triknya tetap jaga kekompakan yang pasti untuk selalu biar tidak terlalu banyak gesekan antara pemain. Kemudian latihan rutin, kemudian mengikuti instruksi pelatih itu udah jelas pasti karena yang tahu keadaan lapangan itu pelatih. Jadi kalau dari saya ngasih tahu ke anak-anaknya adalah gimana caranya kalian bisa memahami instruksi dari pelatih. Itu adalah kunci dari satu kemenangan gitu. Jadi kalau anak-anak sendiri itu kalau saya lihat ketika mereka lebih aktif untuk motoriknya pasti di bidang akademiknya juga pinter gitu. Kebanyakan anak-anak seperti itu. Jadi kalau gimana caranya biar balance sebenarnya dengan kalian berolahraga aja itu sudah membalanskan antara motorik dan otaknya atau pikirannya gitu. Oke, baik, terima kasih. Berikutnya mungkin dari PMR Bu Buni. Mungkin hanya sekedar menambahkan saja, mungkin sejauh ini yang sudah saya ketahui ya, begitu anak-anak mengikuti lomba otomatis kan mungkin hanya paginya anak-anak mengikuti pembelajaran, akan tetapi setelah itunya mungkin akan meninggalkan pembelajaran.
Akan tetapi yang saya salutkan, yang perlu saya beri apresiasi terhadap anak-anak ini, ternyata setelah mereka mengikuti lomba, ternyata itu mereka masih ada inisiatif untuk menemui gurunya, di mana mungkin mereka itu bisa meminta pembelajaran tambahan atau mungkin lebih bertanya terhadap temannya dengan tujuan apa? Supaya mereka tidak tertinggal terhadap pembelajaran yang sebelumnya mungkin sudah mereka tinggalkan gitu. Dan kita sebagai guru juga memfasilitasi jika memang anak itu tertinggal, monggo kami akan memfasilitasi kira-kira anak ini memang mau atau tidak, atau ada inisiatif atau tidak. Kami malah mungkin lebih suka ya sama anak yang seperti itu ya, memang anak yang mempunyai inisiatif daripada anak yang mungkin kita yang menyuruh untuk minta pembelajaran tambahan terhadap gurunya gitu. Jadi mungkin memang kita perlu memberikan apresiasi terhadap anak-anak tertentu yang seperti itu. Baik, terima kasih. Bu Nia mungkin monggo silakan. Kalau dari saya sih tips yang paling awal itu adalah jaga kesehatan. Karena kalau anaknya nggak sehat, maka otomatis jelas latihannya berantakan, sekolahnya juga berantakan. Yang jelas begitu. Karena atlet itu juga butuh sekali untuk ketahanan fisik ya. Kalau fisiknya nggak sehat, dia nggak bisa jaga pola makan, pola istirahat dan lain-lain, itu juga pasti akan amburadul sudah latihannya. Pasti tidak akan bisa jadi atlet gitu. Jadi yang pertama itu memang jaga kesehatan, terus yang kedua itu komitmen. Karena kalau dia sudah komitmen mengikuti lomba atau dia komitmen ingin jadi atlet, maka dia harus komitmen di segala bidang. Entah itu dari pembelajarannya, karena kan mau nggak mau dia masih sekolah begitu ya. Terus juga mau nggak mau dia kalau mau sekolah plus atlet, maka dia juga harus menambah komitmennya. Jadi tidak hanya komitmen sekolah saja, tapi juga plus komitmen jadi atlet. Entah itu dari latihannya dan lain-lain. Karena kalau sudah komitmen, saya rasa semua jadwal itu pasti akan dilaksanakan. Jadwal latihan itu pasti akan dilaksanakan. Dan juga yang ketiga, itu benar kata dari teman-teman tadi, instruksi, mendengarkan instruksi alias nurut ya begitu. Jadi kalau atlet sekarapnya sendiri begitu ya, itu tidak akan bisa jadi atlet. Kalau memikirkan egoisnya masing-masing, itu nggak akan bisa jadi atlet. Jadi atlet ini wajib patuh kepada pelatih dan juga pembina, karena yang menilai dari luar itu adalah pembina, yang mengarahkan itu dari pembina juga pelatih begitu. Baik, luar biasa. Ini menarik sekali ya, 17 plus ekstrakurikuler di SMK Muhammadiyah. Kalau 1 jam kayaknya kurang ini ya. Tapi yang pasti kita tanpa terasa nih waktu kita sudah hampir berakhir di talk show kita pada kesempatan kali ini. Namun sebelum berakhir mungkin ada sedikit pesan-pesan closing statement yang disampaikan untuk pendengar kita. Monggo silahkan. Closing statement ya? Iya, atau mungkin perwakilan boleh, masing-masing boleh. Masing-masing aja ya. Ya kita bikin pantun ubur-ubur ikan lele. Ayo monggo Mbak Didin dulu. Ubur-ubur ikan lele. Iya. Ubur-ubur ikan lele. Masuk SMK mulu le. Iya. Abu nih. Monggo. Ubur-ubur ikan lele masuk di SMK mulu milu eskul PMR le. Oke, baik berikutnya. Oke, ubur-ubur ikan lele. Ubur-ubur ikan lele ya. Ubur-ubur ikan lele, masuk SMK dulu, pastinya ikut paskibraka le. Luar biasa. Berikutnya Ibu Nia. Ya, ubur-ubur ikan lele. Pengen prestasi, daftar ke SMK mulu sekarang le. Luar biasa. Banyak diskon. Banyak promo ya, mumpung promo. Mumpung promo silakan dimanfaatkan, masih ada waktu sampai dengan 2 minggu ya. Tentunya untuk mendapatkan potongan harga sekitar 50% untuk uang gedungnya ya. Iya. Baik, luar biasa, semoga bermanfaat ini untuk pendengar kita masyarakat Lumajang. Dan tanpa terasa waktu kita sudah harus berakhir. Terima kasih waktunya Bu Didin, Bu Buni, Pak Klip dan juga Bu Nia. Sukses selalu untuk kita semua. Amin. Dan sukses juga untuk ekskulnya ya. Iya, amin. Kini saatnya saya Ajeng Prawastri juga sudah harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan mohon maaf jika ada salah kata. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.